Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Cyber Culture. Kali ini kita akan bahas tentang tugas kelompok ya, yang merupakan salah satu komponen penilaian di perkuliahan Cyber Culture. Baik, nanti akan dikirim jumlah kelompoknya eh, masing-masing kelas ya dan materinya. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakannya. Eh, kita buka dulu ya eh, materinya ya. Materi yang sudah dibagikan, saya contohkan mengerjakan salah satu. Nah, misalkan eh, saya kerjakan yang ini ya. Nanti kalian udah dapat nih sesuai kelompoknya ya, kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya akan bagaimana mengerjakannya ya supaya kalian nggak susah ya. Ini instruksional cara mengerjakannya. Baik, jadi setelah kalian dapatkan filenya ya, ini kalian udah di download dan kemudian dibuka, kemudian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan dapat kelompok 12, berarti kan yang ini ya. Nah, kalian copy, kemudian eh, buka chat GPT-nya, kemudian di sini perintahnya buatkan penjelasan secara lengkap tentang ini ya, langsung dipaste yang tadi. Nah, ini ya. Jadi buatkan secara lengkap, kemudian pastekan yang tadi sudah dipilih. Nah, nanti setelah diklik pasti akan didapatkan hasilnya ya. Pasti akan didapatkan hasilnya. Jadi ini pakai ChatGPT ya. Jadi pakai ChatGPT yang gratis di sini. Kemudian setelah jawabannya sudah dapat seperti ini. Sebentar. Oke, nah uh, ini adalah jawabannya ya. Setelah jawabannya sudah didapatkan seperti ini, kemudian nanti kita copy ya seperti biasa. Jadi ini dari ambil, bentar kita tunggu sebentar. Oke, nah ini diambil ini tutorialnya. Saya ambil contoh kelompok 12 ya, yang kebetulan orangnya cuma satu. Nah, kemudian kalian buka nih file seperti ini, kemudian dipastekan. Nah, jangan lupa nanti di sini identitasnya diisi ya. Eh, ini adalah judulnya tentang masa depan cyber culture ini kan. Nah, ini ya. Ini judulnya, kemudian di sini isi nama ya. Kemudian eh, di sini, sorry, ini dibuat tabel saja ya. Dibuat tabel seperti ini, kayak gini ya. Di sini isinya NIM, kemudian di sini isinya nama. Nah, kebetulan di sini cuma satu orang, berarti misalkan NIM-nya 0001 misal ya. Namanya misalkan Banu. Nah, udah seperti itu. Kemudian ini disimpan ya. Ini disimpan, kemudian eh, ya disimpan di tempat yang kalian bakal bisa temukan ya. Contohnya misalkan saya simpan di sini, karena ini nanti dikumpulkan hasil ini ya. Oke, ini kita simpan. Sudah. Nah, ini tahap satu materinya sudah jadi untuk materinya. Nah, sekarang untuk membuat videonya ya. Untuk membuat video itu kalian coba buka di sini ya. Coba buka di sini eh, notebook LM ya seperti ini. Nah, ini notebook LM punyanya Google ya. Kemudian kalian klik seperti ini. Terus try notebook LM ya. Try notebook LM. Nah, di sini pasti akan muncul di sini ya. Bisa ada notebook baru gitu ya. Notebook baru, buat baru berarti kita ya. Kita mau buat baru. Nah, kita buat baru seperti ini. Kemudian
upload ya, upload sumbernya. Nah, sumbernya kan kita sudah bikin ya tadi, masa depan cyberculture ini kelompok 12. Nah, kemudian ini sudah diupload. Nah, setelah diupload, di sini ya, di sini itu sebenarnya kalian bisa bikin macam-macam ya. Misalkan bikin ringkasan audio, kemudian di sini peta pikiran ya, kemudian bikin kartu tanya jawab, kemudian kuis, kemudian laporan. Nah, ini nanti buat pelajaran kalian. Nah, kenapa sih diajarin kayak gini ya? Karena cyber culture kan judulnya. Jadi budaya siber itu ya salah satunya penggunaan teknologi. Nah, ini lagi cerita untuk pembahasan bagaimana menggunakan teknologi yang ada gitu ya. Salah satunya membuat video secara otomatis. Nanti setelah ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat PowerPoint-nya ya secara otomatis. Baik, nanti habis ini selesai. Nah, kalian pilih yang ini. Klik ringkasan video. Nah, setelah diklik ringkasan video, nanti di sini ada membuat ringkasan video ya. Membuat ringkasan video mungkin butuh waktu ya, di sini tulisan itu ya. Proses ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi kalian bisa tunggu ya, bisa tunggu ini prosesnya. Kemudian ya setelah selesai nanti dikumpulkan. Nah, begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kelompoknya ada dua orang, berarti satu bertugas untuk membuat materinya ya menggunakan ChatGPT, satu menggunakan ini notebook LM ya, notebook LM. Nah, nanti kalau misalkan sudah jadi, nanti dikumpulkan di Google Drive yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti kalian tinggal pastekan di sana. Yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah yang Word-nya ya, yang Word yang ini, yang Word-nya dikumpulkan. Juga videonya, videonya didapat dari sini nanti. Jadi ini nanti akan didapatkan sebuah video. Mungkin rada lama ya, mungkin rada lama. Sambil kita tunggu aja ya. Nah, sambil menunggu, saya supaya nggak bosan, saya menerangkan lagi tentang bagaimana kalau misalkan itu kan outputnya video. Kalau misalkan peta pikiran, nah kalau yang di sini jangan diutik-utik dulu ya sampai ininya selesai. Nah, sekarang saya akan menerangkan lagi yang lainnya ya, yang lainnya. Jadi kalau misalkan membuat otomatis lagi. Jadi di era AI ini kan segala macam bisa ada alat bantu ya. Nah, saya coba contohkan. Mungkin kalian juga lebih tahu ya banyak alat-alat lain yang kiranya bisa membantu pekerjaan sebagai mahasiswa atau mungkin kalian yang ada jadi konten kreator dan lainnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang lainnya ya. Jadi ini urusan untuk tugas nih selesai sampai di sini. Setelah ini jadi kemudian dikumpulkan. Nah, kemudian untuk membuat yang otomatis yang lainnya, misalkan membuat PowerPoint ya. Membuat PowerPoint ada pakai apa itu namanya? Macam-macam ya. Salah satunya ada pakai ini. Sorry. Ada pakai Gamma ya. Salah satunya pakai Gamma AI ya, yang ini. Nah, ini salah satunya pakai ini ya. Yang lainnya juga ada banyak macam-macam ya. Nah, misalkan kita mau membuat ya, berarti kita create new ya, create new. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih nih create from one line prompt ya. Jadi ini bisa bikin langsung dari prompt ya. Kemudian kita pastekan juga, bisa copy paste dari note-nya. Kemudian kita juga bisa import ya. Nah, karena sudah ada kan filenya, kita import saja ya. Kita import. Nah, importnya ada dari mana? Bisa pakai import file, bisa dari drive atau bisa dari URL. Nah, karena tadi udah dibuat, kita import dari ini ya, dari Word. Nah, kita coba ya ini ya, masa depan cyberculture.
Oke, kita uploadkan di sini. Kemudian setelah jadi gitu ya, ini kita misalkan kita maunya web presentasi ya. Nanti kalian klik aja continue. Kemudian nah ini ya udah sebentar. Ini materinya ya, ini materinya. Kemudian kita generate ya. Kemudian kita generate supaya mendapatkan hasilnya. Dan di sini bisa dipilihnya mana bentuknya, concise, kemudian bisa bentuk yang ekstensif, kemudian minimal, kemudian bisa bikin detail. Nah, misalkan saya pakai detail ya. Terus di sini visualnya juga model apa bisa dipilih, kemudian AI image, kemudian auto select ya. Nah, ini silakan bisa dipilih ya. Nah, saya pilih yang di sininya detail supaya penjelasannya ada tulisannya. Kemudian saya klik generate. Di sini ada keterbatasan hanya 10 card saja karena ini gratis ya. Jadi kalau misalkan mau bikin banyak ya berarti harus uploadnya dibagi-bagi. Nah, ini ya, upgrade to plus to generate up to 20 card ya. Jadi kalau misalkan mau lebih dari 20 card itu beli ya. Kalian bisa beli di Shopee itu ya, ada. Oke, sekarang kita mau pakai generate ya, kita generate ini. Nah, kemudian setelah di generate, inilah hasilnya. Oke, dia lagi membuat. Nah, ini ya. Jadi udah tahu tadi punyanya si Banu. Nah, sudah berapa? Baru 4. Kemudian ini 5. Kemudian 6. Oke. 7. Oke. Terus 8. Kemudian 9. Kemudian 10 ya. Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang pada saat udah selesai, ini kan, nah di sini kita bisa pilih temnya, ya. Kita bisa pilih temnya. Ini yang dipilih adalah yang slate. Misalkan kita pilih shadow, nanti akan berubah temnya jadi shadow. Kalau misalkan wine, nanti jadi wine. Misalkan apa lagi nih? Ada lagi nggak? Oh, ini masih ada di atas ya. Misalkan kita pilih title yang ini, nanti jadi warnanya akan sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini masa depan cyberculture. Ini punyanya si Nim, ini punyanya si Banu. Kemudian di sini ada penjelasannya, AI, metaverse, realistis. Kemudian di sini implikasi ya. Kemudian ada post human, kemudian transhuman, kemudian dan seterusnya. Pak, apakah ini bisa berlaku untuk sebuah skripsi? Oh, bisa banget. Jadi nanti teman-teman semua kalau misalkan nanti bikin proposal, ya upload aja proposalnya ya. Upload ke sini nanti jadi 10 lembar ya, 10 slide gitu ya, dari proposal itu jadi 10 slide. Saya nggak tahu kalau misalkan di PBA apakah proposalnya harus pakai bahasa Arab tulisannya atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu ya, sambil kita lihat lagi tadi hasilnya sudah nyampe atau belum. Tadi ada di mana? Oke. Ini kah? Oh, bukan. Ini. Nah, ini. Oh, masih ya, masih muter, masih berputar. Nah, itu ya, jadi 2 materi hari ini semoga bisa digunakan ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya. Saya sambil nunggu ini lama. Nanti, oh sorry, loncat dulu. Yang ini dulu ya. Yang ini kalau misalkan udah selesai milih-milihnya, kemudian bisa di ekspor ya. Tinggal klik ekspor di sini ya. Klik ekspor, kemudian ekspornya mau jadi apa? Mau PDF atau PowerPoint. Misalkan PowerPoint. Kita klik PowerPoint. Nah, terus nanti akan di
ekspor ya, dia rendering nanti jadi sebuah file. Sebentar. Oke, sudah selesai, kemudian kita klik download. Nah, setelah di-download nanti akan muncul di sini lagi download nih, proses download. Kemudian tadi apa download apa tadi? Nah, ini ya. Tadi saya ngekliknya 2 kali. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasil PowerPoint-nya. Oke. Kemudian kita bisa enable editing. Kemudian kita bisa play, mulai lihat ya hasilnya kayak gimana. Nah, ini hasilnya ya. Masa depan cyber culture. Nah, ini AI metaverse dan realistis campuran. Kemudian ini implikasi teknis, kemudian post-human dan transhuman, kemudian ini pengaruh pada cyber culture, kemudian ini prediksi tren budaya digital 10 sampai 20 tahun mendatang ya. Kemudian ini tren budaya digital lanjutannya. Kemudian ini adalah rekomendasi praktis pembuat kebijakan. Kemudian ini adalah rekomendasi praktis kreator dan perusahaan. Nah, kemudian ini kesimpulannya, masa depan cyber culture. Jadi cyber culture kedepannya adalah perpaduan teknologi AI, XR, augmentasi, dan negosiasi nilai sosial seperti identitas, keadilan, dan otentisitas. Ya. Nah, kemudian hasil ini kalian bisa edit ya, bisa edit dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi, untuk membuat video itu bisa dengan 2 cara. Kalau yang tadi ini adalah yang menggunakan ini ya. Nanti ini ditungguin ini rada lama ya. Atau kalau yang ini adalah materinya yang sudah dibuatkan. Tapi kan suaranya berarti harus kita yang isi. Nah, ini enggak jadi tugas yang ini ya. Yang jadi tugas adalah yang ini. Yang dibuatkan oleh notebook LM. Nah, mau lihat hasilnya, ini contohnya bukan yang ini ya, yang contoh yang sudah saya buat, contohnya kayak gini. Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran Nah, nggak ini ya. sih di zaman dimana AI falan rumus, ini. tujuannya Jadi cuma ini satu, yang kita dibuat. bedah kenapa tiba-tiba karakter jadi penting banget nih. Di era Oke, digital nanti itu pasti bukan lagi kalian tempat juga hafalan, udah bisa TikTok ya. atau harga Nah, nanti saham. kalau misalkan Itu semua dasarnya ya dari setelah prinsip selesai ini nanti probabilitas. di-download ya. Klik Dan download, jangan nanti bisa lupakan logika ter-download ya. matematika. Aturan jika maka yang kelihatannya sederhana itu sebetulnya. Oke. Jadi begitu ya. Ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Saya coba lihat yang masa depan cyber. Oke, nah ini hasilnya. Ini yang dikumpulkan nanti ya. Kita coba play. Pasti kita semua Kita coba ngerasakan play. Nah, ini batasan antara kehidupan hasilnya ya. digital sama kehidupan nyata Filenya kita tuh 7 makin nggak menit jelas ya. gitu. Jadi nanti Nah, kalian di sini kita bakal coba bedah upload yang bareng-bareng sudah apa sih di-download ini nanti di-upload ya. batas dunia Oke. digital Nah, ini naratif saya ada deepfake. ini ya, cepetin aja. Ini Ntar ada kita penjelasannya. sampai Jadi ke dia sebuah pertanyaan yang memberikan jauh lebih penjelasan. dalam dan filosofis. Pertanyaannya, apakah kita ini sebenarnya lagi ada di ambang batas untuk Oke. mendefinisikan? Nah, seperti itu. Wah, Jadi ini konkret banget. ini Pertama, belum saya download, identitas ini saya kita bukan download lagi ya. cuma KTP, Oke, tapi ini gabungan saya antara data download, ini biologis hasilnya. kita, gadget yang kita Hasil pakai, sudah sama avatar digital di-downloadnya. kita. Terus di dunia kerja, Oke. Nah, ini mana nih? Udah di-download. Nah, ini lumayan besar. Jadi kalau bisa sih kalian mengerjakannya di kampus ya. Di kampusnya jangan di ruang smart class karena di situ nggak ada internetnya. Coba ke daerah rektorat sana yang internetnya lumayan kencang atau di gedung K ya, di sana internetnya bagus di sekitaran situ. Nanti kalian bisa mengerjakannya di sana pasti ya. kita semua Nah, ini yang ngerasakan sudah batasan antara di-download. kehidupan Nanti digital sama file kehidupan ini nyata yang kita tuh kalian makin sekarang upload dia itu udah bukan lagi ya. sekedar File ini pentingnya yang di kalian sini upload. adalah peningkatan diri itu jadi standar baru. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti minggu depan dikumpulkan semuanya. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bisa pertemuan offline ya.
kita ketemu di kelas supaya bisa bertanya ya, bisa bertanya apa yang kemarin-kemarin diajarkan ya. Kita bisa ke tatap muka langsung, kita bisa bertanya ya. Tapi kalau untuk materi-materi bisa secara online. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.